judulnya itu kan Perpu 2359 itu tentang keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya itu bisa macam-macam. Pertama adalah darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Itu 3 kategorinya. Nah, kalau darurat sipil itu bisa diberlakukan hanya pada daerah-daerah tertentu ataupun pada seluruh Indonesia, dan penguasa darurat sipil itu di pusat adalah presiden dan di daerah adalah gubernur. Itu dibantu oleh penguasa militer. Kalau sekarang ini ya Kodam dan Kapolda begitu. Tetapi kalau diberlakukan darurat sipil itu ada pembatasan-pembatasan dari segi hak asasi manusia yang barangkali sudah tidak cocok dengan keadaan sekarang ini. Dan kalau diberlakukan darurat sipil itu semua orang kena, ya. Misalnya diberlakukan jam malam, ya. Siapa aja yang keluar, misalnya jam 8 malam tidak boleh keluar rumah. Begitu orang keluar rumah, ya semua kena. Nah, begitu juga akan dilakukan pembatasan pers, ya, penggeledahan dilakukan pada siapa saja, dan penempatan orang, ya seperti di Maluku waktu diberlakukan darurat sipil, itu komunitas Muslim dan komunitas Kristen itu dipisah. Itu bisa diberlakukan. Nah, tapi kalau darurat militer itu kekuasaan itu diambil alih oleh militer, dan itu pernah diberlakukan di Aceh dengan segala macam implikasinya, dan sampai sekarang dampak dari peristiwa itu masih melekat dalam ingatan orang Aceh, ya, dan juga menjadi keprihatinan kita bersama. Dan rasa-rasanya dalam situasi sekarang kita hampir mustahil memperlakukan darurat militer, dan darurat sipil pun tidak menjadi keinginan pemerintah untuk diambil sekarang ini. Dan karena itu Pak Prabowo dalam sidang kabinet hari Minggu itu tegas memerintahkan kepada Kapolri untuk melakukan satu law enforcement, penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu hanya mereka yang diduga atau disangka melakukan satu kejahatan yang ditindak.